Jika seorang muslim memiliki hajat atau keinginan tertentu, maka ia disarankan untuk melakukan sholat hajat. Sholat hajat merupakan sholat sunnah yang dikerjakan ketika seseorang mempunyai keinginan atau hajat tertentu. Sholat hajat dilakukan antara 2 hingga 12 rakaat dengan salam di setiap 2 rakaat. Sholat ini dapat dilakukan kapan saja, tetapi ada beberapa waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Yang dimaksud hajat atau keinginan di sini adalah keinginan akal hal baik dan tentunya sesuai dengan syariat Islam, tidak menyimpang. Keinginan-keinginan tersebut mungkin berupa kelancaran bekerja, kemurahan rezeki, kesembuhan penyakit, jodoh, dan lain sebagainya. Berikut adalah hadits Rasulullah SAW terkait sholat hajat. Diriwayatkan dari Abu Sirah An-Nahi, dia berkata, seorang laki-laki menempuh perjalanan dari Yaman. Di tengah perjalanan keledainya mati. Lalu dia mengambil wudhu kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu berdoa. Dia mengucapkan, Ya Allah, sesungguhnya saya datang dari negeri yang sangat jauh guna berjuang di jalanmu dan mencari ridhamu. Saya bersaksi bahwasanya engkau menghidupkan makhluk yang mati dan membangkitkan manusia dari kuburnya. Janganlah engkau jadikan saya berhutang budi terhadap seseorang pada hari ini. Pada hari ini saya memohon kepada engkau supaya membangkitkan keledaiku yang telah mati ini. Maka, keledai itu bangun seketika. Lalu mengibaskan kedua telinganya. Hari Baihaqi, ia mengatakan, sanad cerita ini sahih. Dari hadits yang diriwayatkan di atas terbukti bahwa Allah SWT mengabulkan permintaannya setelah ia berwudu dan melakukan sholat sunnah hajat sebanyak 2 rakaat. Selain itu, ada orang tidak bisa melihat atau buta menemui Rasulullah SAW dan ia mengatakan, sesungguhnya saya mendapatkan musibah pada mata saya. Maka berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku. Maka Rasulullah SAW bersabda, pergilah, lalu berwudu. Kemudian sholatlah 2 rakaat, sholat hajat. Setelah itu, berdoalah. Jika kamu memiliki kebutuhan, hajat, maka lakukanlah seperti itu, sholat hajat. Kemudian, laki-laki itu terlihat kembali seperti ia tidak pernah buta matanya dan kembali bisa menggunakan penglihatannya dalam waktu yang singkat. Hari Tirmidzi. Tidak ada ketentuan waktu tertentu seperti harus siang atau malam dalam melakukan sholat hajat yang mustajab. Sholat hajat dapat dilakukan kapan pun asalkan di waktu yang tidak terlarang. Perlu diketahui, waktu terlarang tersebut adalah setelah subuh sampai terbit matahari, setelah asyar, dan lainnya. Walaupun tidak terbatas oleh waktu, namun, waktu yang disarankan dan dianggap mustajab untuk menunaikan sholat hajat adalah pada malam hari, di sepertengah atau sepertiga malam. Tata cara sholat hajat yang mustajab. 1. Niat. Seperti sholat-sholat yang lain. Niat yang paling utama adalah niat dalam hati. Niat yang hanya semata karena Allah, dengan hati yang ikhlas dan mengharapkan ridhanya. Apabila ingin dilafalkan, berikut adalah lafaznya. Usoli sunatal hajati rokataini lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat hajat sunnah hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Niat dilakukan di dalam hati ketika sedang takbiratul ihram, mengangkat tangan. 2. Takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu. 3. Membaca doa iftitah. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Membaca salah satu surat dari Al-Quran. Pada rakaat pertama, b. Bacaan yang disarankan adalah surat Al-Karifun sebanyak 3 kali. 6. Ruku dengan tumaninah. 7. Itidal dengan tumaninah. 8. Sujud dengan tumaninah. 9. Duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. 10. Sujud kedua dengan tumaninah. 11. Berdiri untuk melaksanakan rakaat kedua. 12. Membaca surat Al-Fatihah. 13. Membaca salah satu surat dari Al-Quran. Pada rakaat kedua, bacaan yang disarankan adalah surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. 14. Ruku dengan tumaninah. 15. Itidal dengan tumaninah. 16. Sujud dengan tumaninah. 17. Duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. 18. Sujud kedua dengan tumaninah. 19. Tahiyat akhir dengan tumaninah. 20. Salam. Setelah selesai melaksanakan sholat hajat, bacalah doa sholat hajat. Kamu juga disarankan untuk membaca zikir terlebih dahulu sebelum berdoa. Akan lebih bagus lagi jika selesai mengucapkan salam, kamu melakukan sujud dengan maksud merendahkan diri pada Allah SWT. Bacaan pada sujud tersebut adalah
Subhana, loh walhamdulillah wala ilaha illallah wa allahu akbar wala haula wa quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 10 kali, yang artinya, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Allah Maha Besar tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Setelah itu bacalah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sebanyak 10 kali, yang artinya, Ya Allah, berilah kasih sayang kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Dan bacaan yang terakhir adalah, Rabbana atin, a'afidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar yang artinya, Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari siksa neraka. Setelah itu, lakukanlah beberapa rangkaian doa di bawah ini. 1. Membaca Al-Fatihah kepada Rasulullah dan keluarganya, para sahabat, para ulama, para guru, orang tua dan semua umat muslim. 2. Membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Naas dan ayat kursi, masing-masing sebanyak 3 kali. 3. Membaca doa sholat hajat. La ilaha illallahul halimul karimu subhanallahi robbil arsyil azim. Alhamdulillahi robbil alamin. Tas petik terbalik aluka muji bahari rohmatika wa azaima makfirotika wal gunimata min kuli biri wa salamata min kuli ismin lata dali zamban ila gofartahu wal a'ahaman ila farojtahu wal hajatan hiala karidun ila koduhitaha ya arhamar rohimin. Yang artinya, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang maha lembut dan maha penyantun. Maha suci Allah, Tuhan pemelihara arsy yang maha agung. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Kepadamulah aku memohon sesuatu yang mewajibkan rahmatmu, dan sesuatu yang mendatangkan ampunanmu dan memperoleh keuntungan pada tiap-tiap dosa. Janganlah engkau biarkan dosa daripada diriku, melainkan engkau ampuni dan tidak ada sesuatu kepentingan, melainkan engkau beri jalan keluar, dan tidak pula sesuatu hajat yang mendapat kerelaanmu, melainkan engkau kabulkan, wahai Tuhan yang paling pengasih dan penyayang. 4. Selanjutnya, kamu bisa menyampaikan segala hajat dan keinginan yang diinginkan. Kamu bisa menggunakan bahasa sendiri karena Allah SWT Maha Mengerti. Itulah tata cara sholat hajat yang mustajab. Jika Clovis memiliki hajat atau keinginan tertentu, yuk laksanakanlah sholat hajat yang mustajab ini. Selamat mencoba, semoga doamu dikabulkan olehnya.